Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel Fun English with me, Citra Marantika. Well, I want to know about something. Have you ever seen panda? Or have you ever seen redwood tree? Yeah, I have, but only on screen. Are you curious about them? Yeah, I am. But how can we know about them? There are so many kinds of animals or plants all around the world, and they are unreachable for us. Ada begitu banyak jenis hewan atau tumbuhan di dunia ini, dan mereka itu tidak terjangkau oleh kita. Maybe because they are wild, mungkin karena mereka liar, or maybe because their habitat is too far away from us, atau mungkin karena habitatnya terlalu jauh dari kita. So, how can we know more about them? Bagaimana kita bisa tahu lebih banyak tentang mereka? Maybe we can read some credible sources. Kita bisa membaca dari beberapa sumber yang terpercaya, or watch some videos about them, atau menonton video-video tentang mereka. So, in this video, we are going to talk about a text which tells us about facts or general information about animals, plants, things, or natural phenomena. So, let's take a look to the following explanation. Report text. Report is a text which presents information about something as it is. Report adalah teks yang berisi informasi tentang sesuatu sesuai dengan kenyataannya. It is as a result of systematic observation and analysis, berdasarkan hasil dari observasi dan analisa yang sistematis. It is used to classify and describe information. Digunakan untuk mengklasifikasikan dan mendeskripsikan informasi. It has a logical sequence of facts and they are mentioned without any personal involvement. Berisi tentang fakta-fakta logis dan fakta-fakta tersebut disebutkan tanpa adanya pendapat pribadi. Here are some topics in a report text. Animals, plants, things, and natural phenomena. The social function of a report text is to describe something in general. Fungsi sosial dari teks report adalah untuk mendeskripsikan sesuatu secara umum. A report text usually consists of three main structures. The first one is title. It states the subject to be discussed. Judul berfungsi memberitahu pembaca tentang subjek apa yang akan dibahas. The second one is general classification. This part gives information or the definition about the subject of the report. A report begins with a general statement. It tells the readers what the report is going to be about. Bagian ini memberikan informasi atau definisi tentang subjek dari teks report. Sebuah report teks diawali dengan pernyataan umum yang menginformasikan pembaca tentang apa yang sedang disajikan dalam teks. The third one is description. This part gives important facts or features, parts, qualities, habits, or behaviors about the subject. Bagian ini memberikan fakta atau ciri-ciri tentang subjeknya.
Ciri-cirinya apa saja? Itu adalah bagian-bagiannya, kualitasnya, kebiasaan, atau perilakunya. This is the language features of a report text. Ciri-ciri kebahasaan dari text report. Use of general nouns or noun phrases rather than particular noun. Menggunakan kata benda umum atau frasa kata benda dibandingkan dengan kata benda yang khusus. For example, cats. Jadi yang biasanya digunakan itu yang cats ya, tanpa menggunakan particular noun. Di sini particular noun contohnya my cat. Itu biasanya adanya di teks deskripsi, tapi kalau di teks report kita gunakannya yang cats karena bersifat umum. Use of relating verbs is, are, has, have to describe features. Menggunakan relating verbs seperti is, are, has, atau have untuk mendeskripsikan ciri-ciri. For example, bears have thick fur coats. Di sini relating verbnya adalah yang have. Use of adjectives in describing, especially the qualities. Menggunakan kata sifat dalam mendeskripsikan kualitas. For example, bears are large and powerful. Di sini kata sifatnya adalah yang large, besar, and powerful, sangat kuat. Some use of action verbs when describing behavior. Beberapa text report menggunakan action verbs, kata kerja aksi ketika mendeskripsikan behavior, tingkah laku. For example, monkeys eat plants, birds, eggs, small animals, and insects. Monyet makan tumbuh-tumbuhan, telur burung, hewan-hewan kecil, dan juga serangga. Di sini action verbnya adalah yang eat. Use of timeless present tense to indicate usualness. Menggunakan timeless present tense untuk mengindikasikan kebiasaan. For example, coconuts are usually propagated by seeds. Di sini timeless present tense-nya adalah yang usually. Selain usually apalagi? Ada always, often, sometimes, frequently, occasionally, rarely, never, dan sebagainya. Frequent use of passive sentence. Sering menggunakan kalimat pasif. For example, jellyfish are found in oceans and seas all over the world. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah kalimat pasif? Nah, di sini kita bisa tahu karena adanya to be dan kata kerja bentuk ketiganya. Artinya bukan menemukan ya, tapi ditemukan. Ubur-ubur ditemukan di samudra dan lautan di seluruh dunia. Use of technical terms. Menggunakan istilah-istilah khusus yang mencakup subjek yang sedang dideskripsikan. For example, kangaroos are marsupials. Kanguru itu adalah hewan berkantung. Nah, hewan berkantung ini adalah technical terms dari teks tentang kanguru. Jadi istilah khusus dalam teks ini yang marsupials. Use of simple present tense. Menggunakan simple present tense. Karena teks report itu isinya adalah fakta, jadi tenses yang digunakan adalah simple present tense. For example, platypus lives in streams. Platypus tinggal di sungai. This is the first example of report text. It's about animal. Turtles. Nah, dalam teks ini isinya adalah tentang kura-kura tapi secara umum. Paragraf pertama itu adalah general classification dan paragraf keduanya adalah description-nya.
Tujuan dari teks ini adalah to describe turtles in general, untuk mendeskripsikan kura-kura secara umum. The second example is report text about things. Nah, di sini ada contohnya tentang computers. Nih, paragraf pertama general classification, paragraf berikutnya adalah description. Nah, teks ini isinya tentang komputer tapi secara umum. Berikutnya, report text about natural phenomena. Nah, ini adalah rainforest, hutan hujan. Jadi ini isinya tentang hutan hujan tapi secara umum ya. The last example is report text about plants. It's about coconuts. Nah, tadi kan di bagian struktur teks itu ada 3 bagian ya. Ada title, general classification, and description. Nah, let's try to identify the generic structure of this text. Okay, coconuts is the title. The first paragraph is general classification. Dan berikutnya merupakan description. Jadi deskripsinya, deskripsi dari kelapa. Bagaimana dengan language features yang ada di dalam teks ini? Coba kita lihat language features-nya ada apa saja. Yang pertama itu ada general noun. General noun-nya yang palm family. Ada relating verbs. Relating verbs kan tadi ada contohnya is, are, have, atau has. Di sini ada beberapa relating verbs yang digunakan ya. And then adjectives. Adjectives itu ada kata sifat. Di sini ada long, oval, oily, hard, sweet, useful, ada young, ada thick. Nah, ini adjektif kata sifat. Jadi ada lumayan banyak kata sifat yang digunakan di dalam teks ini. Action verb itu adalah kata kerja aksi. Situ ada grow, tumbuh, dry, use, make. Itu contoh-contoh dari action verbs. Ada timeless present tense. Di sini menggunakan usually, biasanya. And then passive voice. Di sini ada 2 kalimat ya yang menggunakan passive voice. Ada it is classified as Cocos nucifera. Dan juga coconuts are usually propagated by seeds. Itu adalah passive voice yang ada di dalam teks ini. Dan karena isinya adalah fakta, jadi dalam teks ini tenses yang digunakan adalah simple present tense. Nah, di sini juga ada technical terms. Technical terms itu adalah istilah-istilah khusus yang berkaitan dengan subjek yang dibahas dalam teks report. Di sini karena teks reportnya tentang kelapa, jadi technical terms-nya adalah kopra. Kopra itu adalah kelapa yang dikeringkan. Nah, untuk lebih jelasnya, language features yang ada di teks tadi adalah sebagai berikut. Good job guys! You have learned about report text. And I know it's not easy for you, but I hope you understand the lesson. Don't forget to subscribe this channel and like this video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!